Jadi tidaklah nanti di hari kiamat orang-orang yang selama di dunia mereka sering dikasih ujian sama Allah, dikasih musibah sama Allah, dikasih ujian lagi, selesai ujian ini diuji lagi, sabar, selesai diuji lagi, sabar, selesai diuji lagi, terus kayak itu. Maka orang-orang yang selama di dunia mereka diuji sama Allah, mereka sabar, maka di hari kiamat timbangan amal itu tidak akan ditegakkan, nggak akan dibiarkan tegak. Artinya apa? Timbangan nanti kan ada kebaikan, ada keburukan pada diri kita. Kalau kebaikan yang berat, berarti kita beruntung. Kalau keburukan yang berat, berarti kita ini celaka. Khusus untuk orang-orang yang selama di dunia diuji sama Allah, diuji lagi sama Allah, diuji lagi sama Allah, diuji lagi sama Allah, maka timbangan ini tidak akan tegak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan tuangkan kebaikan, curahkan kebaikan, pahala kepada orang ini, sehingga kebaikannya itu akan berat. Jadi timbangan yang tempat kebaikan itu akan penuh dengan pahala, sedangkan yang tempat untuk keburukan itu dikosongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tempat kebaikan diisi sepenuh-penuhnya, tempat keburukan dikosongkan sekosong-kosongnya. Bahkan dikatakan sama Nabi, itu catatan amal tidak akan dibuka kecuali akan dipenuhi sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan. Makanya ada riwayat yang mengatakan nanti di akhirat ada orang bingung, loh ini pahala dari mana ini, kok banyak banget pahala ulun, dari mana ini, dari mana ini, bingung mereka dapat pahala. Loh kok banyak benar pahala ulun ini, kayak apa? Itu dikasih tahu, ini pahala ketika Allah uji engkau dengan ujian ini, pian sabar. Terus yang pahala ini ketika pian diuji ini, pian sabar. Nah ini pahala apa? Ini pahala ketika pian diuji ini, pian sabar. Nah ini pahala apa? Ini pahala ketika pian diuji ini, pian sabar. Sampai Allah banyak pahala ternyata. Banyak banget pahalanya, subhanallah, pahala luar biasa dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita bahas kayak gini ini, seolah-olah kayak kita ini pengen diuji aja terus sama Allah. Tapi kan kita nggak boleh, nanti ada perkataan, ada kata-kata, tidak boleh kita minta diuji. Ya Allah, kalau tahu pahalanya ganal kayak ini, ulun tolong diuji. Jangan. Intinya yang saat ini sedang ada masalah, yang saat ini kita sedang menghadapi ujian, ya kita jangan putus asa. Ujian itu pasti selesai, masalah itu pasti selesai, pasti. Sabar aja, kita yang penting sabar. Kita terima ketentuan dari Allah, kita terima semua apa-apa yang ketentuan takdir, itu ketetapan dari, tak terima semuanya. Jangan kita kada terima, karena masalah ini pasti selesai. Badai pasti berlalu, kan ada peribahasa gitu, badai pasti berlalu. Artinya apa? Ujian dari Allah ini pasti selesai. Bagaimana supaya kita ini yakin bahwasanya ujian ini selesai? Pian sekarang umurnya berapa? Misalkan umur pian 40, 50. Pian lihat dari kita ini halus sampai sekarang, berapa ujian yang sudah Allah berikan, dan juga berapa ujian yang sudah Allah selesaikan. Adakah yang ujian yang gak Allah selesaikan? Pasti semuanya selesai. Pasti semuanya selesai. Artinya kita bisa melewati itu semuanya. Walaupun selesainya mungkin sebagian masalah kada sesuai dengan yang kita harapkan, kada sesuai, tapi kan kita bisa melewati itu semuanya. Coba, siapa di antara kita yang selama ini kada pernah atau pernah melewati, kada bisa melewati masalah yang sedang dihadapi? Buktinya masih hidup semuanya. Orang yang kada bisa melewati masalah itu yang menutup masalah dengan masalah yang lebih besar. Apa itu? Bunuh diri. Nah ini, itu orang yang sangat bodoh. Orang yang sangat bodoh, orang yang bungul. Kenapa dikatakan bodoh? Masalah ini pasti akan Allah selesaikan. Masalah ini pasti kita bisa melewatinya. Masalah ini pasti kita bisa membawanya, menghadapinya, pasti bisa. La yukallifullahu nafsan illa
wus'aha. Allah itu tidak pernah memberikan masalah di atas kemampuan kita, kada mungkin. Maka dari itu Rasulullah ini sudah mewanti-wanti, Rasulullah sudah ngasih kabar gembira. Tinggal kita aja lagi kayak apa caranya, sabar, jangan kada sabar. Jangan pernah menyalahkan takdir, jangan pernah menyalahkan Allah, jangan pernah kita ini menyalahkan takdirnya Allah, ketentuan Allah, jangan. Awas, jangan. Seberat apapun masalah, yakinkan bahwasanya Allah tidak mungkin memberikan masalah di atas kemampuan kita. Yakini itu. Dan supaya kita tambah mantap lagi, kita mampu dan kuat untuk menghadapi masalah, lihatlah masalah-masalah yang telah lalu, masalah-masalah yang pernah datang, semuanya kita bisa melewatinya, semuanya, tak terkecuali. Semua masalah yang selama ini datang, kita bisa melewati itu semuanya. Buktinya apa? Buktinya ulun masih hidup, pian masih hidup. Orang yang gak bisa melewati masalah itu apa? Bunuh diri, gantung diri, minum racun, minum rundap. Teh aja masih nyaman kok minum rundap. Kopi aja masih nyaman kok minum baygon. Nah, itu orang-orang yang putus asa. Jadi kita ini sudah Allah tunjukkan kok, ini loh. Selama ini adakah, ini misalkan Allah ngomong sama kita, wahai hambaku, selama ini adakah masalah yang aku berikan, kemudian engkau tidak mampu untuk melaluinya? Kalau ditanya kayak itu, kita mau jawab apa? Ada ya Allah. Kata Allah nanya lagi, yang mana? Yang itu ya Allah. Lah buktinya kamu masih hidup kok. Kita masih hidup ini berarti kita ini mampu melewati itu semua.